بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dilahirkan ke dunia dengan berbagai macam kenikmatan. Tentu jika kita mau mencoba untuk menghitungnya, tentu tidak akan bisa terhitung sekalipun dengan mesin yang paling canggih. Oleh karena itu Allah tidak memerintahkan untuk menghitung nikmat Allah. Hanya saja Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Berkaitan dengan syukur ini, berkaitan dengan menikmati syukur ini, maka dibutuhkan ilmunya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dengan abdan syakuro. Di antara abdan syakuro yaitu mengingat kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dengan cara misalnya mengucapkan Alhamdulillah, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Setiap mendapatkan kenikmatan, mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dan ternyata itu mudah dan kita menerimanya, maka di antaranya kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian untuk bisa menikmati dan juga mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan, di antaranya yaitu kita bisa membaca kisah-kisah yang terdahulu, baik orang yang pandai bersyukur maupun orang yang tidak bersyukur. Nah, insya Allah jika kita melakukan ikhtiar dengan cara-cara ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat fi Ghoribil Quran menyebutkan bahwa nikmat adalah al-halah al-hasanah, yaitu keadaan yang membuat senang atau menyenangkan. Adapun menurut Ayub bin Musa, nikmat itu adalah suatu keadaan bahagia atau senang yang dirasakan oleh manusia. Itu menurut bahasa. Lalu bagaimana nikmat menurut syariat? Nah, di dalam Al-Istiqaq Maqais Al-Lughah dikatakan bahwa nikmat menurut syariat adalah ma'an'amallahu azza wa jalla 'alal insan, yaitu segala macam yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia. Itu adalah kenikmatan. Nah, itu menurut istilah. Jadi apapun yang diberikan kepada manusia itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan. Nah, kemudian jika kita memperhatikan beberapa ayat Al-Qur'an, bahwa kata nikmat ini ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama, nikmat taknya itu menggunakan ta marbutoh atau hak taknis, tak bulat. Dan ada juga yang tak terbuka atau tak maftuhah atau tak taknis. Di antara penjelasan berkaitan dengan nikmat ini, misalnya dalam surat Ibrahim ayat 34 yang ditulis nikmatnya itu dengan ta maftuhah
atau tak taknis. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nikmat yang seperti ini disebutnya adalah nikmat hissi atau indrawi, atau yang bisa dilihat, dirasakan, dan tersentuh secara fisik, baik dengan hidung, telinga, mata, kulit, lidah, atau oleh jiwa seperti badan sehat. Makanan yang kita makan itu enak. Pakaian yang kita pakai itu terasa oleh kita ini bagus, rapih. Kemudian kita memiliki rumah. Apa yang kita makan terasa manis, terasa asin, terasa pedas, tidak ada rasanya. Itu adalah kenikmatan indrawi atau nikmat hissi, yang dimana nikmat itu adalah nikmat indrawi yang bisa kita rasakan. Berkaitan dengan nikmat ini adalah nikmat dari perwujudan Allah yang memiliki sifat Rahman. Kita sering membaca dalam sehari-hari kita, dalam sholat kita, sebelum hal yang kita lakukan, contohnya kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, dan Rahim, dan Maha Penyayang. Nah, di dalam bahasa Arab, Rahman inilah yang dimana Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, tanpa melihat dia itu manusia, binatang, atau tumbuhan. Begitupun dari sisi pandangan manusia, dari sisi agama, tidak membedakan mana muslim, mana yang agama Islam, mana yang agama selain Islam. Allah tidak memperhatikan. Inilah yang disebut dengan nikmat hissiyah. Dan nikmat hissiyah inilah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita tentu sering merasakan nikmat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, nikmat yang menggunakan tamarbutoh atau tabulat, atau dalam istilah tajwidnya disebut hak taknis, menggunakan nikmah seperti al-qari'ah. Ketika disambung al-qari'atu, tapi ketika waqaf al-qari'ah. Nikmatu ketika wasol, ketika waqafnya adalah nikmah. Nah, kata nikmah ini diantaranya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, pada ayat yang ini yang menggunakan ta marbutoh, ini adalah perwujudan dari sifat Ar-Rahim. Kalau tadi Ar-Rahman, hissiyah, ini bersifat maknawiyah sebagai perwujudan dari Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang mana kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Tetapi nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudahnya adalah orang tersebut beragama Islam. Kemudian orang tersebut beriman, beramal soleh. Jadi dia melakukan rukun iman, dia lakukan rukun Islam, dia lakukan. Bahkan ihsan ia lakukan. Itulah nikmat maknawiyah yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 18.
Seperti misalnya kita sekarang melaksanakan ibadah Jumat di sini. Ini merupakan nikmat maknawiyah. Ketika kita merasa menyesal, tidak sholat sunnah, kalau sholat wajib otomatis berdosa. Ini tidak sholat sunnah saja, dalam hatinya sudah terasa, sayang sekali saya nggak melakukan sholat sunnah. Atau dalam sehari-harinya tidak membaca Al-Quran. Yang membaca Quran itu sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Maka ketika terbiasa dalam membaca Quran, menghafal Al-Quran, merenungi ayat-ayatnya sampai mengamalkannya, itu merupakan nikmat hissiyah, nikmat maknawiyah. Di mana nikmat maknawiyah itu tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Dan jika kita sudah demikian, maka kita harus bersyukur kepada Allah agar kenikmatan ini Allah berikan sampai akhir hayat. Karena hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan, di antaranya Al-Ustadz Romli mengatakan, sebaik-baik nikmat atau nikmat yang paling indah itu adalah ketika kita nikmat melaksanakan ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu membaca Quran, apakah kita berbuat kebaikan kepada orang lain, apakah kita mencegah kejahatan. Ketika kita menikmati hal itu, maka benar-benar kenikmatan Allah insya Allah berada pada diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang pertama khatib sudah menyampaikan definisi nikmat, baik secara lugawi atau bahasa, begitupun secara syariah. Dan tentu kita harus mengusahakan diri kita untuk bisa mensyukuri kenikmatan itu, baik yang nikmat hissiyah ataupun nikmat maknawiyah. Dan yang paling besar dari kedua tersebut bagi orang Islam, bagi kita semua, itu tentu adalah nikmat maknawiyah. Hal itu diantaranya sering kita minta di dalam sholat kita, diantaranya dengan ayat Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu adalah ingin meminta nikmat maknawiyah. Dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kemudian diakhiri dengan lafaz berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ayat ini diantaranya misalkan dalam tafsir Al-Ashar, itu yang dimaksud adalah orang yang maghdub itu orang-orang seperti golongan Yahudi, dibenci. Jadi mereka itu tahu tapi tidak melaksanakan. Jadi kita meminta tidak seperti itu. Tahu ilmunya tapi tidak melaksanakan. Dan juga tidak waladhdallin, tidak sesat. Dikatakan dhalin di sini seperti Nasrani. Banyak melakukan ibadah tapi tidak disertai ilmu. Nah, kita sebagai seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Ya tahu ilmunya, ya melaksanakan ilmu itu. Jangan sampai banyak ilmu tapi nol dari amal. Atau sebaliknya, banyak amal tapi tidak disertai ilmu. Hal itu tentu tidak diinginkan. Jadi berilmulah kita
dan beramallah kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tetapi betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan itu. Yaitu kenikmatan yang Allah telah berikan kepada manusia, namun tidak menjadikan kenikmatan tersebut orang yang menjadi selamat dan bahagia di akhirat. Malah sebaliknya menjadikan orang tersebut terkena azab Allah karena hidupnya hanya untuk mencari dunia saja. Padahal Allah telah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Makanya dikatakan faz, beruntung, menang untuk selamanya. Makanya di sini menggunakan fi'il madi, artinya telah menang. Kalau sudah dinyatakan telah menang, ya sudah tidak ada lagi ujian-ujian itu. Di awal fi'il madi sebelumnya ada kata faqad, sungguh. Ini merupakan penekanan orang tersebut telah menang. Sudah melewati ujian-ujian yang telah Allah berikan. Walaupun dalam kajian ilmu balaghah ketika ada qad atau huruf taukid, ini menandakan akan banyak orang yang ragu-ragu dengan ayat ini. Dan memang betul saja. Orang ragu-ragu. Apa bukti ragu-ragunya? Salat 5 waktu tidak